Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas analisis kation golongan 1. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sastra Aulia Putri dengan NIM belakang 002. Perkenalkan, saya Firnaya Wanda dengan NIM 011. Perkenalkan, saya Natasha Chelsea Azahra dengan NIM belakang 021. Dan saya Final Huta Pratiwi dengan NIM belakang 031. Apa itu kation? Secara sederhana, kation adalah ion yang bermuatan positif. Ion ini terbentuk ketika sebuah atom atau molekul melepaskan elektronnya saat berada dalam larutan. Dalam dunia kimia analisis, kation ini adalah objek utama yang kita cari. Biasanya menggunakan metode analisis kualitatif, yang tujuannya bukan untuk mengukur berapa banyak zatnya, tapi untuk mengetahui apa jenis zat yang ada di sana. Metode yang paling umum adalah reaksi basah. Caranya, kita mencampurkan larutan sampel dengan reaksi tertentu. Jika terjadi perubahan warna, muncul gas, atau terbentuk endapan, itu adalah petunjuk identitas kation tersebut. Sekarang mari kita masuk ke klasifikasi pertama, yaitu kation golongan 1. Dalam skema analisis kualitatif standar, kation tidak diuji satu persatu secara acak, melainkan dikelompokkan agar lebih mudah dipisahkan. Kation golongan 1 didefinisikan sebagai kation ion logam yang bereaksi dengan asam klorida atau HCl encer membentuk endapan klorida yang tidak larut. Jadi dasar pengelompokannya sangat jelas, reaksi terhadap ion klorida atau Cl-. Ketika kita menambahkan HCl ke dalam larutan yang berisi campuran banyak kation, hanya kation golongan 1 yang akan langsung mengendap menjadi garam klorida berwarna putih biasanya. Sementara kation golongan lain tetap larut. Inilah mengapa mereka disebut golongan 1, karena mereka adalah kelompok pertama yang dipisahkan dari larutan sampel. Namun, salah satu anggotanya yaitu timbal 2 klorida atau PbCl2 tidak sepenuhnya larut, melainkan sedikit larut, terutama dalam air panas. Yang selanjutnya adalah reaksi kation golongan 1. Yang pertama ada reaksi pengendapan. Yang pertama ada Ag+ ditambah Cl- menjadi AgCl yang membentuk endapan berwarna putih. Yang kedua ada Pb2+ ditambah Cl- menjadi PbCl2 yang membentuk endapan berwarna putih. Yang ketiga ada Hg2+ ditambah 2 Cl- menjadi Hg2Cl2 yang membentuk endapan berwarna putih. Yang kedua ada reaksi pemisahan, yaitu ada AgCl ditambah 2 NH3 menghasilkan AgNH3 2 kali plus ditambah Cl-. Yang kedua ada Hg2Cl2 ditambah 2 NH3 menghasilkan Hg yang berbentuk endapan dan HgNH2Cl ditambah NH4+ ditambah Cl-. Yang ketiga ada reaksi identifikasi. Yang pertama yaitu Pb2+ ditambah CrO4 2- menghasilkan PbCrO4 yang membentuk endapan berwarna kuning. Yang kedua ada Pb2+ ditambah 2I- menjadi PbL2 yang membentuk endapan berwarna kuning. Yang ketiga ada Pb2+ ditambah SO4 2- menghasilkan PbSO4 yang menghasilkan endapan berwarna putih. Yang selanjutnya ada AgNH3 2 kali plus ditambah Cl- ditambah 2H+ menjadi AgCl yang berwarna putih endapannya ditambah 2 NH4+. Yang terakhir ada AgNH3 2 kali plus ditambah I- ditambah 2H+ menjadi AgL yang endapannya berwarna kuning ditambah 2 NH3. Sifat endapan golongan 1. Saat direaksikan dengan HCl, kation golongan 1 membentuk endapan klorida dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam proses identifikasi dan pemisahan kation. Karakteristik endapan. AgCl membentuk endapan putih yang tidak larut dalam air panas. PbCl2 membentuk endapan putih yang larut dalam air panas, dan Hg2Cl2 membentuk endapan putih yang tidak larut dalam air panas. Walaupun warnanya sama, sifat kelarutannya ketika endapan tersebut berbeda.
Endapan AgCl dan Hg2Cl2 tidak larut dalam air panas, sedangkan PbCl2 justru dapat larut jika dipanaskan. Pada skema ini, ditunjukkan proses pemisahan kation golongan 1 yang terdiri dari ion Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Ketiga kation ini termasuk dalam golongan klorida, karena akan mengendap sebagai garam klorida ketika direaksikan dengan asam klorida. Yang pertama, larutan yang mengandung Ag+, Pb2+, dan Hg22+, ditambahkan pada reaksi endapan putih berupa AgCl, PbCl2, dan Hg2Cl2. Ketiga senyawa ini memiliki warna yang sama, sehingga diperlukan tahap pemisahan yang lebih lanjut. Selanjutnya, endapan tersebut dipanaskan dengan air panas. Pada tahap ini terjadi perbedaan kelarutan, yaitu PbCl2 larut dalam air panas, sedangkan AgCl dan Hg2Cl2 tetap dan tidak larut. Oleh karena itu, Pb2+ terpisah dalam bentuk larutan, sementara AgCl dan Hg2Cl2 tetap sebagai endapan. Untuk mengidentifikasi ion Pb2+, larutan hasil pemanasan ditambah K2SRO4 atau kalium kromat. Jika terbentuk endapan kuning, maka keberadaan Pb2+ dapat dipastikan. Kemudian, sisa endapan yang mengandung AgCl dan Hg2Cl2 direaksikan dengan amonia. Pada tahap ini terjadi reaksi yang berbeda. AgCl larut dalam NH3 membentuk kompleks, yaitu AgNH3 2 kali Cl-, dan Hg2Cl2 bereaksi dengan amonia menghasilkan campuran Hg yang berwarna hitam dan endapan yang berwarna putih. Reaksi ini menyebabkan endapan yang berubah warna menjadi hitam yang menandakan adanya ion merkuri. Selanjutnya, untuk membuktikan keberadaan Ag+, larutan kompleks AgNH3 2 kali plus ditambahkan asam, misalnya HNO3, sehingga terbentuk kembali endapan berwarna putih yang mengonfirmasi keberadaan ion perak dalam sampel. Reaksi disproporsionasi merkuri 1. Residu campuran AgCl dan Hg2Cl2 kemudian direaksikan dengan amonia NH3, munculnya warna abu-abu kehitaman menunjukkan adanya logam merkuri 1. Fenomena perubahan warna ini terjadi karena reaksi oksidasi reduksi yang terjadi secara internal. Disproporsionasi di mana satu atom merkuri mengalami oksidasi menjadi Hg2 yang terbentuk HgNH2Cl berwarna putih, sedangkan atom merkuri lainnya mengalami reduksi menjadi Hg0 atau logam merkuri berwarna hitam. Kombinasi dari bahan berwarna putih dan hitam inilah yang secara tampak mata menunjukkan warna abu-abu. Pembentukan kompleks amina pada perak. Penambahan amonia berlebih pada sisa juga digunakan untuk memisahkan perak dari merkuri. Ion perak berikatan Ag+ akan bereaksi dengan amonia NH3 untuk membentuk ion kompleks yang disebut diamina perak. Dengan rumus AgNH3 2+, ion kompleks ini memiliki sifat larut dalam air. Kelarutan perak dalam amonia merupakan prinsip dasar dalam proses pemisahan secara kimia kualitatif yang digunakan untuk membedakan perak dari klorida logam lainnya yang masih berbentuk padat. Hal ini sesuai dengan teori koordinasi yang menjelaskan bahwa ligan amonia dapat menggantikan klorida dalam struktur kristal perak sehingga membentuk spesies ionik yang lebih stabil dalam pelarut air. Jadi kesimpulan dari materi mulai slide awal hingga akhir yaitu kation golongan 1 adalah kation yang bereaksi dengan HCl encer membentuk endapan klorida. Kemudian golongan ini terdiri dari Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Dan yang terakhir, perbedaan sifat endapan dan uji konfirmasi digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing kation. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.